Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan arahan, tuntunan, marilah kita terus berjalan dan bergerak bersama Roh Kudus-Nya. Biar pada saat ini kita boleh lebih lagi mengetahui apa yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan di depan kehidupan kita. Biarlah kita dapat arahan dan tuntunan setiap hari dan setiap waktu. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan kami senantiasa. Dan juga setiap subscriber dan menonton YouTube ini Tuhan, biarlah kami terus Tuhan, ada kasih-Mu yang mengalir, ada urapan-Mu yang mengalir, ada kuasa-Mu Tuhan yang menyentuh setiap hati. Biarlah kami lebih lagi mencondongkan hati kami kepada perkara-perkara di atas di mana Engkau tinggal. Lebih lagi hati kami rindu akan hadirat-Mu, dan lebih lagi kami menerima urapan dan kuasa daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, YouTube ini menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mendengar juga boleh dikuatkan iman mereka, hati mereka. Dan juga yang belum percaya Yesus boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang Engkau pesankan, sampaikan pada saat ini, boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, tapi kami mau jadi pemain-pemain Tuhan, bukan penonton. Karena yang dapat hadiah, yang dapat upah, yang dapat penghargaan adalah orang-orang yang mau bekerja sama dengan Engkau menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kembali lagi saya Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan dalam beberapa hari ini. Ya, lanjutan dari part 2 yang kemarin, bisa saudara terhubung saja dengan Telegram ya, saya akan berikan. Nah, sekarang temanya yang Tuhan berikan, kira-kira 2 hari yang lalu waktu saya dan para pendoa berdoa di rumah saya, dan dapat pernyataan Tuhan bahwa Tuhan sudah menunggu kita dengan para malaikatnya itu di awan-awan ya. Dia mau bergerak cepat saudara. Dan juga kita ini di bumi ini ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu lambangnya burung merpati saudara. Nah, biasanya kan burung merpati kan kecil ya. Nah, di dalam penglihatan itu burung merpatinya besar sekali. Lambang Roh Kudus itu besar sekali. Dan dikatakan, ayo cepat-cepat masuk di dalam kepak sayapnya ini yang besar ini saudara. Karena alam roh itu bisa mengembang, membesar saudara. Dan kita berkumpul di dalamnya, berlindung. Ada jaminan, ada anugerah, ada perlindungan, ada keselamatan ya. Dan juga ada berkat yang Tuhan sediakan. Mari kita berlindung dalam naungan sayap Roh Kudus ini, dan kita akan dibawa bergerak cepat untuk kita menyelesaikan destiny kita di bumi, dan juga Roh Kudusnya menyelesaikan destiny-nya di bumi, dan akan naik ya, rapture ya, ke sorga. Saudara, biarlah kita ini boleh mempercepat kedatangan Tuhan dengan apa saudara? Ya, dengan memberitakan Injil kerajaan Allah, dengan kita memberikan makan banyak orang, dan kita juga memberikan diakonia, maupun juga kita memberikan Injil kerajaan Allah, memberitakan bahwa ada seorang juru selamat yaitu Yesus Kristus ya. Makanya kita kalau bagi-bagi sembako pun kita bilang ini dari Tuhan Yesus ya, ini dari Tuhan Yesus yang memberikan ya. Saudara bisa katakan ayo kenal dengan juru selamat. Ya nggak apa-apa, karena nanti manusia rohnya mereka akan mendengar ya. Ada teman-teman semua kita katakan, ayo kita doakan sembakonya, biar mereka yang makan juga boleh terbuka mata roh mereka untuk melihat jalan keselamatan. Hanya melalui satu jalan, yaitu menuju surga, itu melalui juru selamat, melalui karya salib, melalui Tuhan Yesus, melalui Isa Al-Masih saudara. Ya, kita nggak usah ragu, nggak usah takut ya saudara. Akhir zaman ini kasihan, kita harus memakai belas kasihan Tuhan. Seringkali kita takut kristenisasi. Tidak saudara, kita memberikan mereka makanan, baik secara jasmani maupun rohani. Jiwa mereka kosong, hati mereka kosong. Mereka juga tidak tahu arah, mereka udah mati, nanti mau kemana saudara. Sekarang ini perebutan jiwa-jiwa ini semakin dahsyat, semakin hebat. Mari kita bergerak di mana roh Tuhan bergerak. Karena yang mengisapkan mereka akan dosa dan penghakiman itu Roh Kudus, bukan kita.
tapi kita dipakai Tuhan, kita sebagai medianya Tuhan, kita menyampaikan, kita memberikan ya. Ada kasih, kita urapi mereka, touch mereka, jamah mereka. Ya bukan hanya sekedar bagi-bagi beras gitu ya, tapi kita doakan mereka, kita doakan juga makanannya ya, sehingga mereka juga boleh tersentuh hati mereka, jiwa mereka, dan mereka boleh mendengar ada satu nama, yaitu Yesus Kristus yang juru selamat dunia ini. Mari saudara, saya percaya corona ini, sampar ini adalah pembukaan permulaan masa kesesakan ya. Jadi kalau sudah mencakup seluruh dunia, itu sudah masuk tanda akhir zaman. Terus kemudian ada di depan kita ada perang. Kalau sudah mencakup ke seluruh dunia, itu sudah tanda kedua. Kemudian kalau ada kelaparan, gempa bumi di mana-mana di seluruh dunia, nah itu baru mencakup kesudahan pada akhir zaman ini. Tetapi itu belum kesudahannya. Saudara bisa baca di Matius 24. Tuhan bilang itu belum kesudahannya. Yang merupakan kesudahan daripada akhir zaman, yaitu jika Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh bumi. Sudahkah kita memberitakan Injil? Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Sudahkah kita melaksanakan amanat agungnya Tuhan? Pada waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, ada pesan Tuhan, ada amanatnya Tuhan. Kita harus lakukan, kita harus kerjakan ya. Seperti saya bacakan di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saudara, Tuhan sudah berikan kita kuasa, otoritas juga. Roh Kudus sudah diberikan pada kita, ada kuasa Tuhan. Ya, ada hadirat Tuhan. Jika saudara mau melihat bagaimana tanda-tanda itu bekerja, kita cari jiwa-jiwa. Kita selamatkan mereka, kita doakan mereka. Maka Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai. Jika saudara tidak pernah memberitakan Injil, tidak pernah mendoakan orang, tidak pernah saudara melakukan apa yang Tuhan suruhkan, saudara tidak akan mengalami satu mujizat, keajaiban. Ya, pada saat kita berdoa pada mereka yang sakit itu sembuh. Ya, dalam segala hal kita harus praktek ya, jangan cuman teori. Firman ini teori tertulis. Tapi pada saat kita melakukan, pada saat kita bekerja, pada saat kita mencari orang yang sakit, maka karunia-karunia itu mengalir. Karunia itu diberikan dari Roh Kudus. Ya, misalkan kita mau minta karunia kesembuhan, kita cari orang sakit, kita doakan. Ya, mengalir kesembuhan yang dari Tuhan. Sehingga dosa-dosa mereka diampuni, setan-setan keluar, dan mereka menerima juru selamat keselamatan. Ya saudara, mari pada akhir zaman ini kita bergerak sebagaimana Roh Kudus bergerak. Jangan kita berdiam-diam di rumah, ya santai-santai ya. Saya ini juga nih, udah lama belum bikin konten lagi karena saya juga banyak pekerjaan ya. Baik pekerjaan di toko maupun juga pelayanan ya. Kadang saya tinggal dulu yang toko, saya pergi pelayanan, saya balik lagi ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu. Waktu ini sungguh berharga. Ya, jadi apa yang Tuhan berikan khususnya juga kepada kita semua, waktu sama 24 jam. Tapi baiklah kita memanfaatkannya semaksimal mungkin ya. Jangan kita berleha-leha, kita nyantai-nyantai, tidur-tiduran, tunggu datangnya Tuhan, tunggu rapture, paling doa, baca firman, penyembahan. Jangan saudara, upah beda-beda. Di surga itu ada yang punya rumah, ada yang enggak. Ada yang tinggalnya di padang rumput. Bahkan ada teman saya yang dikasih penglihatan di surga itu
Ada seperti saudara tahu nggak? Itu tahu nggak rumah susun? Ada juga di sana. Ya, jadi ayo kita rebut bekerja di ladang Tuhan untuk upah kita juga, ya, bekerja rajin dan giat. Bukan hanya udah selamat aja, udahlah nggak usah melakukan apa-apa. Tapi Tuhan bilang kita harus jadi pelaku firman. Jangan kita ini mendengar tapi tidak menjadi pelaku firman. Lama-lama padam, roh kita akan padam. Buat apa Tuhan berikan anugerah keselamatan? Supaya kita diselamatkan dan kita juga menyelamatkan. Apa gunanya juga Tuhan berikan Roh Kudus kalau kita tidak menjadi pelaku firman, yaitu memberikan urapan pada mereka yang kosong, di mana mereka yang belum ada kasih kuasa Tuhan, kita salurkan saudara lewat doa-doa kita, ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya ada satu tempat, ya, memang ada beberapa tempat ya dibuka di rumah-rumah itu, ya, mereka kumpulkan mungkin PPKM berlima, berdelapan, bersepuluh, is okay, ya. Pada saat kita berikan mereka juga sembako menurut kebutuhan mereka, ya, kita juga alirkan kuasa Tuhan pada saat kita doakan mereka. Mereka bisa nangis, rasakan kasih Tuhan. Bahkan yang cukup mengagetkan saya, mereka orang-orang yang sederhana, orang yang biasa, orang yang mungkin di bawah garis, ya, bawah garis kemiskinan. Karena mereka tuh masih ngontrak, ya, makan juga sekadarnya, ya. Tapi saudara, siapa juga dipenuhi Roh Kudus, saudara, pada waktu kita alirkan, ya, ini tangan kita akan mengalir kuasa Tuhan, akan keluar. Saya juga kalau doain orang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan daripada Roh Kudus yang dalam kita, itu aliran-aliran dari tangan kita nih berasa loh keluar. Sehingga mereka itu menerima, jadi bejana yang kosong ini penuh. Sehingga mereka itu merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Kemudian dia langsung saudara berbahasa roh. Itu juga saya cukup heran, ya. Orang yang sederhana seperti ini pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena mereka juga perlu, ya, untuk mereka berjuang dalam hidup mereka supaya mereka mencapai garis akhir. Mereka sudah percaya Yesus, tapi mereka hidup dalam garis kemiskinan. Mereka bekerja bukan mereka malas, mereka pun banting tulang bekerja. Tapi kadang kehidupan tuh menekan, ya, kehidupan itu menekan mereka. Saya bilang, Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu bagi mereka, sehingga mereka hidup dalam keadaan yang layak, saudara. Ya, banyak kadang saya tanya, di sini udah punya rumah belum? Siapa yang udah punya rumah angkat tangan, saya tanya gitu. Saudara tahu kan, nggak ada yang angkat tangan dari kumpulan itu. Belum punya rumah, masih kontrak, masih rumah petak, saudara. Saya bilang, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai udah miskin, kin di dunia, kamu mati masuk neraka. Saya bilang, ayo berjuang, berdoa, cari Tuhan. Masa sih Tuhan gak memberkati? Masa sih Tuhan gak menolong? Jangan sampai kesesakan, ya, kemiskinan, kesusahan itu membuat iman itu down, membuat iman itu hancur, membuat kehidupan kekristenan itu tidak ada tidak ada manfaatnya, ya. Maksudnya percaya Yesus tapi hidupnya susah, dalam terpuruk, kesulitan. Saya bilang, ayo dobrak dengan doa. Putuskan semua kutuk-kutuk kemiskinan, hancurkan, patahkan. Ya, kita nggak tahu nenek moyang kita pernah berbuat apa, keimbasnya ke kita. Kayak saya ceritakan, ya, keimbasnya ke kita, ya. Mau kerja apa, mau usaha apa, selalu gagal. Mau berbuat apa, mau melakukan apa, selalu ada halangan, ya. Jadi kayak mengikuti, ada kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, kutuk kejiwaan, banyak sekali kutuk sakit penyakit. Biar semua kita di break pada akhir zaman, roh kuat, jiwa sehat, karakter Kristus, sehingga sampai ke dompet kita penuh, saudara, ya. Bukan saya teori kemakmuran, saudara, tapi Tuhan kita maha kaya. Dia bukan Tuhan yang miskin. Di surga itu jalanan dari emas, saudara, ya. Bukan kita nanti mencintai uang lebih dari Tuhan, jangan. Tapi kita pakai uang berkat yang Tuhan berikan pada kita untuk kembali memuliakan Tuhan, berbuat baik, untuk menyatakan Tuhan kita yang baik, memberi, mempunyai belas kasihan, mempunyai kemurahan hati. Saya baca lagi, ngulang dari Matius, ya. Saya kalau baca Alkitab kan ngulang berurut-urut. Seluruh pekerjaan Tuhan Yesus itu
timbul dari belas kasihan Tuhan. Sering dikatakan, maka timbullah belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan menyembuhkan, sehingga Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga Tuhan mengusir setan-setan yang ada pada mereka. Nah, kitalah sekarang saudaraku, kita ini mau dipakai Tuhan. Ya, Tuhan sudah naik ke surga, menyediakan upah bagi kita, bagi yang mau bekerja. Nah, sekarang kita ayo bekerja di ladang Tuhan ya. Kita memberitakan Injil, maka akan terjadi mujizat, kesembuhan, setan-setan diusir, sakit penyakit juga diusir, ya. Terjadi kesembuhan juga dalam hal keuangan, saudara ya. Terhubung, setidaknya kita tidak miskin di bawah terus, tapi kita bekerja, kita mendapatkan hasil, kita bisa memberi dan membagi. Maka sebab itu saudara, saya percaya tembok-tembok gereja ini melalui sakit penyakit sampar ini runtuh ya secara rohani, bukan secara jasmani. Maksudnya secara rohani itu gini, biasakan gereja-gereja punya tembok-tembok sendiri, punya doktrin-doktrin sendiri, punya ketentuan-ketentuan sendiri, tapi itu sekarang dihancurkan ya. Jadi kita dari gereja manapun, dari aliran manapun bisa nonton YouTube, bisa dengar firman, bisa banyak masukan ya. Saudara berdoa sebelum nonton YouTube, Tuhan pilihkan khotbah yang baik yang Tuhan mau. Karena pada akhir zaman ini juga nanti banyak roh-roh penyesat, sedikit-sedikit disimpangkan. Tapi biarlah kita mempunyai hati yang tulus, hati yang murni. Dan terlebih juga saya ingatkan semua saudara yang menonton YouTube ini bukan seluruhnya firman. Jadi kita harus bangun pagi, jam 4 ya, minimal jam 4, jam 5 bangun pagi, bangun mesbah, pujian penyembahan, baca firman minimal 5 pasal ya. Saya suruhkan 5 pasal. Baca, renungkan, nanti dapat firman, dapat ayat menyentuh hati. Itu diingat, diulang-ulang, diperkatakan. Kemudian juga kita doakan buat bangsa, buat kota, buat juga lawatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa, buat keluarga, buat teman-teman kita semuanya. Kita doakan saudara. Jadi kita ada satu dinamis dalam berdoa itu ya. Nanti Tuhan bawa dalam doa peperangan, doa permohonan, atau juga mematahkan setiap belenggu-belenggu ya. Di alam roh kita break, maka terjadi di alam jasmani ya. Saya juga mengalami terobosan itu pada waktu saya angkat doa peperangan. Terus angkat doa peperangan. Jangan pernah malas ya. Karena apa yang saudara menang di alam roh, maka di alam jasmani pun akan menang ya saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah melalui video ini penginjilan terus kita galakkan ya. Saya percaya nanti di video selanjutnya ada beberapa penglihatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya boleh mendengarkan. Nanti di channel yang akan datang ini saya akan YouTube konten yang akan datang ini saya akan tayangkan ya. Karena saya juga minta hikmat Tuhan bagaimana Tuhan menyampaikannya, mengartikannya ya. Biar seluruhnya tuh tepat ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena saya juga bekerja sama Tuhan, bekerja di ladang Tuhan melalui YouTube ini ya saudaraku ya. Puji nama Tuhan, haleluya, amin.